Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'du. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu jalan hidup, insyaallah, yang Allah siap bersama kita, satu jalan untuk hidup. Hanya orang hidup ini punya jalan. Di dunia ini sudah kelihatan bulat jalan hidupnya di sini. Sepertinya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, kita sepertinya sudah diberikan satu petunjuk, ya, kasih petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan jalan hidup kita ini jalan yang baik, insyaallah, akan menyampaikan kita semuanya ke surganya Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita bisa bersama Nabi Muhammad berkat kita. Tidak sia-sia kita hidup. Umur yang kita lewati ini tidak sia-sia. Dari panjangnya perjalanan, subhanallah, sampainya kita di tempat warisan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini keuntungan yang besar yang kita dapatkan di dalam tempat-tempat seperti ini. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti ini, Imam Suyuti ini mengumpulkan hadis-hadis. Ada 40 hadis di dalam kitab ini, namanya Tanqihul Qaul. Disyarahkan oleh Syekh Muhammad Al-Bantabi, muridnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Bantabi. Karena kita mau memulai kitab Allah Haddad besok, kita mengambil sedikit aja membaca kitab ini. Mudah-mudahan nanti ada saatnya kita baca buku ini. Masya Allah, buku barokah, buku yang berhonor. Berapa banyak orang dapat petunjuk, hidayah dari Allah, dapat surganya Allah, dapat ridho Allah gara-gara buku ini. Ya, dibaca di mana-mana. Imam Suyuti ini seorang imam yang tidak ada satu ilmu pun kecuali dia mengarang buku. Ilmu fikih ada, dia karangannya. Ilmu hadis ada. Dan dia mengarang alfiyah, semua alfiyah ada. Ada Alfiyah bin Malik. Kalau Suyuti punya Alfiyah Suyuti untuk ilmu nahwu. Untuk ilmu hadis ada juga. Untuk ilmu, semua ilmu. Tafsir ada, tafsir di Suyuti ada. Imam Suyuti ini hebat benar. Nah, termasuk di ilmu hadis. Nah, beliau mencantumkan di sini hadis-hadis yang sangat indah. Hadis-hadis yang memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa selamat di dunia ini. Beliau menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah berbicara dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, dia bilang, maksudnya pendek, orang satu tidak kerdil gitu. Dia yang megang sendal Nabi Muhammad. Dia yang ngurusin siwak Nabi Muhammad, ya. Kalau Nabi Muhammad jalan dia. Tapi Ibnu Mas'ud ini rapi memang orangnya. Dia orang kecil, orang pisah. Nabi Muhammad senang benar dengan kerapiannya. Jadi beliaulah yang mengurus pakaian Rasulullah. Kalau Rasulullah mau keluar apa-apa, ini Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini dikasih wasiat sama Rasulullah. Ya Ibnu Mas'ud, dia bilang, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Dudukmu sesaat di majlis ilmu itu belum engkau menyentuh pulpen. Sesaat ini artinya bukan 1 jam. Belum kita nyentuh pulpen, wala taktubu qalaman, dan engkau tidak menulis
satu, wala taktubu harfan, satu huruf pun. Khairun laka min idqi alfi raqabah. Lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 budak. Ya Allah, kita bisa membebaskan satu masalah orang saja bukan main pahala. Satu masalah, ini bukan masalah diri seseorang. Ini orang dirinya tidak punya lagi. Kalau budak ini tidak punya diri, kayak barang bisa dijual belikan dan lain-lainnya. Tapi orang yang hadir majelis ini mendapatkan satu pahala yang besar, seperti memerdekakan bukan budak, bukan memecahkan masalah orang lagi. Orang ini sudah mempunyai diri, punya harga diri, punya kehormatan, bukan budak lagi. Apakah cuma satu orang? Enggak, kata Rasulullah. Sesaat itu pahalanya lebih daripada 1000 budak yang kau. Sesaatnya itu bagaimana? Belum nyentuh pulpen, belum nulis satu huruf. Kalau dari habis subuh sampai terbit matahari berapa saat? Masya Allah. Berapa saat? Ini harta karun besar. Satu budak itu harganya seperti satu mobil. Kalau 1000 budak, 1000 mobil dalam sesaat. Kalau 10 saat, berapa mobil? Ya Allah. Memang barang surga ini mahal-mahal ya. Jadi tidak bisa dibayar dengan uang kecil. Jadi pahalanya harus besar-besar juga. Allah berikan pahala besar sampai Rasulullah bilang, mau tahu ada surga dunia di dunia itu. Nikmatnya banyak benar. Apa itu ya Rasulullah? Ya tidak di majelis ilmu. Ini pesan Nabi Muhammad sama sahabat dekatnya yang ngurusin dia. Bilang, ingat wahai Ibnu Mas'ud, sama saja engkau lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ya Allah, alangkah besar pahalanya. Alangkah ruginya manusia kalau tidak hadir di majelis. Dan alangkah beruntungnya orang yang hidup diberi jalan sama Allah untuk bisa bermajelisan terus. Inilah hidup kita di dunia, inilah jalan hidup kita. Barang siapa jalan hidupnya di dunia ini sudah mendapatkan warisannya Nabi Muhammad. Bukan kita mau mendahului takdir. Insya Allah yang sering main di taman surga, insya Allah akan masuk surga. Memang penduduk surga itu orang yang dulunya di dunia ini main di taman surga. Mana taman surga? Inilah majelis ini. Jadi kita jangan jauh-jauh lagi sudah. Akhirat sudah dekat juga. Mau kita bilang ini dunia sesaat. Banyak orang merasa rugi, tidak bisa beli surga. Beli emas bisa dia, beli rumah bisa, beli surga belum tentu bisa. Nah inilah kerugian yang besar kalau kita tidak bisa beli surga. Siapa mereka yang tidak bisa hadir majelis, tidak bisa pergi haji, tidak bisa nolong orang, tidak bisa berzikir, tidak bisa beribadah, dekat sama Allah, tidak bisa. Ya Allah, bagaimana mau tahu kita dekat sama Allah atau tidak? Ana jalisun mendzakaroni. Aku bersama orang yang menyebut-nyebut namaku. Allah. Mau tahu kita dekat sama Allah, di bibir kita terus nama Allah. Mau tahu kita dekat sama Nabi Muhammad, nah pagi-pagi sudah di bibir kita. Alhamdulillah, setiap hari nama Allah, nama Nabi Muhammad di bibir kita. Mudah-mudahan ini sudah tanda-tanda yang baik menghampiri hidup itu. Jangan sampai kita lari lagi kemana-mana. Jangan sampai lidah kita ada selain Allah, hati kita ada selain Allah dan Rasulnya. Sudah, pandang ke situ saja terus, ya ke situ saja terus. Ini dunia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak manusia yang meninggal dunia merasa rugi, tidak ada yang dibawanya, la rumahnya, wala hartanya, wala duit yang dia pegang. Ternyata yang dia sedekahkan itulah yang mendampingi, menemani dia ketika dia dalam kubur. Bersyukur benar kita. Mudah-mudahan jalan hidup kita ini memang jalan membawa keberuntungan setelah ini. Benar-benar. Wa nadharuka ila wajhil alim, dibilang, wahai Ibn Mas'ud, pandangan matamu memandang muka orang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 kuda untuk di jalan Allah, jihad fisabilillah. Lebih baik. Ini baru sesaatnya. Ya Allah. Ketika kita ini baru melihat orang alim. Kalau sudah duduk di majlis pasti ketemunya orang yang berilmu. Melihat muka mereka saja itu membawa satu rahmat, dan Allah berikan pahala seperti kita bersedekah 1000 kuda kepada orang yang mau jihad fisabilillah. Ya Allah, 1000 mobil kita bersedekah. Melihat muka orang alim. Wassalamuka alal alim, dan bersalaman engkau dengan orang alim, khairun laka min ibadah alfi sanah. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi kita bersalaman bareng-bareng ini, alhamdulillah berkat kita baca ilmu bareng-bareng, namanya di sini orang berilmu semuanya. Bersalaman kita dapat pahala besar. Orang muslim saja, idzal taqal musliman wa tasafahan, kalau bertemu dua orang muslim dan bersalaman, bermusafahah, maka tidaklah kedua tangannya ini melepas tangannya kecuali lepas juga semua dosanya. Kita berkeliling salaman itu. Apalagi ditambah hadis ini, gak sampai di situ, Allah berikan pahala 1000 rakaat sholat. Belum lagi pahala hadir duduk majelis. Memang para wali-wali Allah, para ulama ini memberikan kita warisan benar-benar baik, benar. Habis majelis disuruhnya kita bersalah. Semuanya pahala, semuanya rahmat, semuanya pertolongan, semuanya inayah dari Allah. Semuanya adalah satu jalan yang akan membukakan kepada kita jalan menuju surga. Ini jalan terus, kita tiap hari jalan. Tiap hari pintu surga ini dibuka terus sama Allah untuk kita beruntung kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahid mutawarrid asyad ala syaitan min alfi abid mujtahid jahil warid. Seorang yang alim, satu orang alim dan warok, itu di hadapan syaitan lebih mulia, lebih dia takuti daripada orang ahli ibadat yang rajin tapi dia tak berilmu. Walaupun dia warok. Orang kalau sudah tak berilmu ini amalannya sedikit, sayang. Itulah jadilah orang yang berilmu supaya satu rakaatnya kita ini lebih daripada yang lain 1000 rakaat orang lain. Nah, kalau kita sudah menuntut ilmu, berilmu, lain sudah amalan kita. Allah nilainya sudah besar. Sholat satu rakaatnya aja kayak 1000 rakaat orang lain. Ini fasilitas untuk orang yang memiliki ilmu. Maka dari itu kita terus menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntut ini ilmu dari kau mulai ditimang-timang sama orang tuamu sampai kau masuk ke tiang lahat.
Karena memang ada kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Umar bin Khattab dia dapatkan dari Rasulullah, man masya ila halaqati alim kana lahu bi kulli khatwatin mi'ati hasanah. Barang siapa yang berjalan ke rumah orang yang punya ilmu, rumahnya orang yang berilmu, maka setiap langkah dia menuju ke rumah orang yang punya ilmu, dari orang alim itu, Allah tulis setiap langkahnya 1000 kebaikan. Itu 100 kebaikan setiap langkahnya. Kalau 10 langkah 1000 kebaikan. Kita melangkah ke rumah orang yang berilmu, 1 langkahnya salah. Kita 1 hari belum tentu melakukan kebaikan 100 kebaikan. Orang ini makan ini, tapi gara-gara kita melangkah ke rumah orang yang alim, Allah hitung 100 kebaikan setiap langkah. Kalau dari rumah kita menuju majelis itu 10 langkah, kalau 100 langkah, kalau 1000 langkah, ya Allah, untung benar kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi. Bahkan tidak sampai di situ, fa idza jalasa indahu, maka jika dia sudah sampai dan duduk di majelisnya, di hadapan orang alim tersebut, wastama'a, dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang alim itu, ma yaqul kana lahu bi kulli kalimah hasanah, maka setiap katanya itu Allah tulis 1 kebaikan. Kalau 100 kata 100 kebaikan, kalau 1000 kata 1000 kebaikan. Alangkah berat timbangan seorang hamba tadi. Tulis hadis ini juga di kitab Riyadhus Shalihin, dicantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Umar Khalifatul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. وقال رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Fadilah kemuliaan orang alim ini di atasnya orang ahli ibadah, seperti kemuliaan bulan purnama atas bulan, atas bintang-bintang yang lain. Yang dimaksudkan di sini adalah ketinggiannya, ketinggian kedudukan dan banyaknya pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan diriwayatkan Imam oleh Abi Sa'id Al-Khudri, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala ummati. Sesungguhnya kemuliaan orang yang alim sama orang yang ahli ibadah itu seperti kemuliaan Nabi Muhammad di atas umatnya. Oh, jadi harus berilmu kita. Tinggi benar kedudukan orang yang berilmu tadi. Dan memang kalau Allah sayang mau memuliakan si hamba tadi, diberikan ilmu. Nah, dikenalkan sama ilmu. Nah, riwayat oleh Imam Tirmidzi juga, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Rasulullah bilang, fadilah orang alim atas hamba Allah yang ahli ibadah seperti aku dan kalian, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadi orang alim berataan insyaallah. Dan kita dulu setiap pagi menuntut ilmu masuk terus hingga Allah masukkan kita di daerah orang-orang yang berilmu. Karena di hadis lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang menuntut ilmu ini kedudukan orang alim. Kalau dia belum alim, di dalam kubur nanti Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk memberikan mendidiknya dan mengajarinya, dan dia gembira sampai dia alim, dan di akhirat nanti dikumpulkan dengan golongan orang-orang alim. Mudah-mudahan
Allah SWT muliakan kita semua dengan mendapatkan pakaian-pakaian orang-orang soleh, pakaian-pakaian orang-orang yang dimuliakan. Berkat kita duduk di majlis ta'lim menjadi orang alim. Berkat kita duduk di majlis ta'lim ini Allah angkat segala yang tidak baik kepada diri kita. Dan Allah berikan segala tawaran-tawaran pahala tersebut. Allah jadikan hidup kita memang berbau surga, bau surga terus dilimpahkan dengan rahmatnya, inayahnya, taufiknya, dimuliakan oleh Allah setinggi-tingginya berkat Nabi besar Muhammad SAW. Orang dunia sibuk dengan dunianya, orang akhirat sibuk dengan Tuhannya Allah. Allah mudah-mudahan sibukkan kita, kehidupan kita dengan ibadah. Jangan mencari ridhonya, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah ya Allah. Ini kitab, ada kitabnya sudah Risalatul Mu'awanah. Tidak tahu kemarin gimana kisahnya. Ada bahasa Arab, ada terjemahan. Nanti mau baca bahasa Arab tapi supaya bilang udah enak baca terjemahan bisa. Ibu-ibu di belakang bisa ngikut apa? Ikuti kalau bahasa Arab. Tak bisa baca lagi di rumah. Nah, sudah. Tapi kita akan membacanya terus bersama-sama. Bukunya sudah ada, tak tahu dijual di mana. Ada 4 biji atau 5 biji saja lihat. Belum habis tanya ya. Jadi ada ya. Nah, ada jadi ada. Ya, terjemahan kitab Risalatul Mu'awanah. Kitabnya Habib Abdullah ada juga sambungannya. Kitab ini banyak membahas masalah tauhid, ya, masalah tauhid dan lain-lainnya. Insyaallah berkah kita dengan membaca kitab-kitabnya para wali, dengan membaca kitab-kitabnya orang soleh. Ada kitab-kitab yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kitab ini untuk menjadi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad. Ini di pondok-pondok di mana-mana dibaca di mana. Alhamdulillah kita bisa baca. Kalau sudah baca kitab Nahdlatul Ulama ini hatam, jadi orang alim namanya sudah. Apa kita sadar? Mungkin kadang bisa menyampaikan aja, tapi ilmu sudah ada. Kalau orang sudah berilmu, ini lain dari 1 rakaatnya saja sudah dihitung sama Allah 1000 rakaat. Beda dari saya orang kalau sudah punya ilmu, sayang. Sayang benar kalau orang tidak dekat sama Allah hidup di dunia. Sayang benar kalau orang sudah tidak mencari ridho Allah. Tapi memang orang yang mau mencari ridho Allah ini orang-orang yang pilihan saja. Udah tahu hidup ini mencari ridho, tapi belum ada petunjuk hidayah. Kalau sudah ada hidayah itu ada di hatinya sudah mencari ridho Allah. Bangun tidur ya sudah ada. Kemana-mana ingat, mau berbuat apapun, mau cari ridho Allah. Mau ke pasar, mau cari ridho Allah. Mau ke ini, mau mencari ridho Allah. Ridho Allah ini dekat benar sudah. Dia ridhonya Allah dicarinya terus. Meninggal sudah diridhoi oleh Allah. Air sudah jalan hidup orang ini. Itulah berkat hubub dan keberkahan yang ada di majlis taklim. Itu turunnya di situ. Akhirnya tahu dengan barang palsu yang mana, yang asli yang mana. Ini hidup untuk apa? Karena nanti udah meninggal, melihat ada lagi yang laku. Barang-barang dunia ini. Lihat. Tidak ada di bawah. Banyak orang menyesal, banyak orang sedih. Ya Allah, mana ini dunia? Mana hidupku dulu? Mana hartaku? Mana ini mencari dana? Mana amal baikmu di sini yang laku amal baik? Di tempat ini, negeri ini adalah negeri amalan soleh. Innal insan, Allah udah ingatkan benar. Di Al-Quran sudah dijelaskan. Allah ini udah ngasih tahu semuanya. Semua yang tinggal di dunia ini rugi kecuali yang sudah beriman dan berbuat amal soleh. Beramal soleh. Orang yang beribadah, hatinya baik, amalannya baik, ini beruntung.
Jadi banyak-banyaklah penduduk kita sama Allah, rugi benar. Dan banyak-banyaklah jangan sampai pernah lepas waktu kecuali kita ingat sama apa? Aku hidup mencari ridha Allah. Ini statusku. Hidupku di tangan Allah. Jangan ada beban mencari yang lain lagi. Mau mencari ini, mencari itu jalanin saja. Dunia ini jalanin saja. Bersemangat, cari duit apa-apa. Tapi status kita, target hidup kita ridho Allah. Ridho Allah sudah. Kemana mau keluar rumah sudah ingat mencari ridho Allah. Mau sholat, apa itu juga aku niat mencari ridho Allah. Allahu Akbar. Komunikasi sama Allah. Semua gerak-gerik kita ingat mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Dan banyakkan baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dari supaya hati bagus benar baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambah sallallahu alaihi wasallam 360 kali setiap hari atau malam, terserah. Yang penting lagi santai-santai, enaknya sambil bicara bisa ini bisa. Ya. Ini zikir ini kami dapatkan ijazah, walaupun nyantai-nyantai pun bisa. Tapi hadirkan tadi sambil tiada yang lagi duduk-duduk. Jangan kami tuju kecuali oleh Allah. Ini aja kita hidup. Itu aja sudah selamat hidup kita. Dunia ngajar kita, hidup kita selamat, tujuan hidup kita sampai ke surga. Kita mendapatkan mustika benar, baru dapat aslinya. Lihat dunia ini baru kita lihat, barang murah semuanya di dunia ini ternyata. Nipu kita aja sebentar-sebentar aja. Hanya dipegang. Mengerti benar sama hidup yang kita lihat akhirat di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin.